Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia, dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50-an tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempar Yesus, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, konflik antara agama itu sering terjadi. Yang besar misalnya di Palestina antara Hamas dan Fatah, itu sejak dulu tidak akur dan pahamnya beda walaupun sama agamanya, dan mereka saling serang. Dan itu kadang juga merembet kemana-mana. Ada kelompok agama yang kadang merasa paling benar lalu merendahkan yang lain, bahkan yang lain itu dianggap sebagai musuh. Nah, konflik seperti ini yang juga melanda antara orang Yahudi dan Yesus seperti tampak dalam bacaan Injil tadi. Konteksnya terjadi ketegangan ketika Yesus omong mengenai Allah Bapa, dan ketika omong mengenai barang siapa menuruti firman-Ku, kalian tidak akan mati. Lalu mulai nyebut-nyebut tentang Abraham dan seterusnya. Dan konflik semakin meruncing, semakin memuncak. Orang-orang Yahudi awalnya hanya iri kok terkenal, lalu menjadi tidak suka, lalu membenci dan meningkat. Hari ini mereka akan membunuh Yesus, tetapi Yesus lolos dari mereka.
Dan besok Jumat Agung hal ini puncak dari konflik tersebut. Namun yang hebat adalah walaupun Yesus dibenci, tidak disukai, dan menyampaikan sabdanya tidak dipahami, juga tidak sakit hati dan tetap tenang. Kenapa? Penginjil Yohanes menampilkan kisah gambaran ketegangan konflik seperti ini dan Yesus tetap tenang. Jawabannya adalah karena Yesus hidup dalam bimbingan Roh Allah. Roh Allah yang menjiwai Yesus, ia tetap memancarkan wibawa ilahi dan kasih Allah itu terpancar dalam hidupnya. Walaupun ada orang tidak suka, bahkan membenci, bahkan mengancam, Yesus tetap mengasihi mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hidup dalam bimbingan Roh Tuhan supaya orang tetap dijiwai oleh daya ilahi yang terpancar, yang memancarkan aura kasih, sehingga ketika terjadi konflik ketegangan dengan orang lain tidak sampai membalas kekerasan seperti ini yang mau diwatakan oleh gereja kepada kita hari ini. Mungkin kita juga pernah konflik dengan orang lain, dengan orang sesama beriman Katolik, atau bahkan dengan teman-teman kita dari agama lain. Nah, konflik bisa muncul, bisa terjadi, tetapi mestinya kita mengenakan Roh Tuhan. Kenapa? Supaya Roh Tuhan yang ada dalam diri kita itu betul-betul memancarkan arwah kasih yang kemudian bisa memahami, menerima orang lain walaupun mereka itu tidak suka, bahkan membenci kita. Mestinya seperti itu. Kenyataannya bagaimana? Ada sebagian orang Katolik yang bahkan konflik dengan sesama anggota gereja, bahkan meruncing, semakin tidak suka, semakin membenci, bahkan saling menyingkirkan satu sama lain. Kenapa? Karena mungkin Roh Tuhannya ada, tidak ada dalam dirinya, yang ada justru kuasa kegelapan iblis. Tapi juga ada orang yang tetap tenang walaupun tidak disukai. Kenapa? Karena Roh Allah ada dalam diri mereka. Maka Bapak Ibu dan terkasih, mari kita yang tiap pagi setia datang ke gereja, semoga kita tidak didiami oleh kuasa kegelapan iblis yang cenderung mengobarkan kekerasan, kebencian, dan dendam. Namun semoga Roh Allah tetap kerasan diam dalam diri kita, sehingga kita tetap tenang, sabar, dan mengasihi walaupun tidak disukai oleh orang lain. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.